Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Para asatiz, ustaz-ustaz, guru-guru kita, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin hadirat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Nama pengarangnya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Selalu diringkas orang Imam Nawawi. Buku ini ada dijual di toko buku depan WIT Panam. Saya tidak dapat persen dari iklan. Yang pula aku agen. Hanya sekedar menunjukkan saja supaya jangan bingung apa yang dibaca Ustaz kau. Riyadhus Shalihin. Sekarang masuk hadis yang nomor 2. Kita baca sampai jam 6 lewat 10, 6 lewat 15. Habis itu nanti kita baca tanya jawab. Kalau ada yang mengganjal di hati pikiran ibu, tulis bekawa baca. Hadis nomor 2 dari An Ummil Mukminin, dari ibunya orang beriman. Kalau disebut ibunya orang beriman itu istri Nabi. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri Nabi itu emak kamu. Kira-kira kalau ada emak kita diejek orang, kita marah apa tak marah? Ada rupanya orang mengejek istri Nabi. Ada. Mengejek-ejek Sayyidatuna Aisyah. Mereka tuduh dia berbuat dosa, padahal sudah disucikan Allah dari fitnah dalam surat An-Nur. Yang mengejek Aisyah itu golongannya namanya Syiah. Cirinya mengejek-ejek istri Nabi. Dari istri Nabi, ibunya orang beriman, Ummi Abdillah. Pantang menyebut nama. Orang Arab menghormati orang tak disebut namanya. Kalau laki-laki, Abu Fulan, nama anak pertama. Nama anak saya Mizyan. Berarti kalau manggil saya Abu Mizyan. Siapa ceramah tadi? Abu Mizyan. Siapa yang ceramah? Lupa tak? Siapa? Abu Lahab. Ada rumah makan di Jalan Impres. Jalan Impres itu rumah makan Abu Lahab. Tapi ujungnya bukan B, P. Abu Lahab. Saya pertama terkejut. Apa orang Abu Lahab? Itu pun saya tak dapat persen menyebutkan nama rumah makan. Tapi yang paling bahaya rumah makan di samping Namiroh. Itu bahaya. Rumah makan Bini Petamu. Mana? Abang di mana? Di Bini Petamu. Balik bongkak. Ummi Abdillah. Sama juga di perumahan kita jarang orang menyebut nama. Siapa? Mamanya Tiara. Siapa? Mamanya mama siapa lah. Asal jangan mama lemon lah. Dari Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah. Biasanya orang menyebut laki-laki Sayyidi, tuanku. Ulama-ulama itu dipanggil Sayyidi, Sayyidi Syekh, tuanku. Karena orang Indonesia payah memanggil Sayyidi jadi Sidi. Kama bayi Sidi. Itu dari kata Sayyidi. Kalau perempuan Sayyidati. Karena payah menyebut Sayyidati jadi Siti. Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Khadijah. Itu dari bahasa Arab Sayyidati. Kalau laki-laki Sayyidi. Kalau perempuan Sayyidati, Siti Aisyah. Tak boleh menyebut nama, pantang.
Nang gadang indak diimbau gala, nan ketek indak disabui. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, Allah meridhoi dia. Al Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Kalau perempuan Allah maghfir lahu. Kalau laki-laki Allah maghfir lahu. Kalau perempuan Allah maghfir laha. Qalat. Kalau laki-laki qala. Kalau perempuan qalat. Itu bedanya bahasa Arab. Jadi banyak orang sampai kabel nih. Nampaknya sampai ke rumah. Mohon maaf. Bahasa Inggris dia berkata, he say. Saya berkata, I say. Kamu berkata, you say. Kalau bentuk past tense, said. Says. 1, 2, 3. Saying. Present. Continuous. 1, 2, 3, 4. Banyak orang bangga betul dengan bahasa Inggris. Bahasa Arab, dia satu laki berkata, qala. Dua orang berkata, qala. Tiga orang berkata, qalu. Qalu artinya mereka tiga orang berkata, qalu. Qalu itu bukan keluar, qalu je lah. Satu orang perempuan, qalat. Dua orang, qalata. Tiga orang, qulna. Qulta. Qultuma. Qultum. Qulti. Qultuma. Qultunna. Qultu. Qulna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini baru fi'il madhi. Madhi artinya pas. Belum lagi yang mudhari. Mudhari artinya present, yang sekarang, dengan future yang akan datang. Jadi 14 tambah 14 28. Tambah amar, tambah nahi. Makanya kalau ada orang mengatakan, anak kau tak lulus SMP, ya masukkan aja ke pesantren. Gilo dia masuk pesantren. Jangan SMP aja tak lulus, masuk pesantren. Dianggapnya masuk pesantren tu ecek-ecek. Qala. Qalat, dia berkata. Qalat, dia berkata, perempuan Aisyah. Qala Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, yaghzu jaisyun al-Ka'bata. Ada sekelompok pasukan tentara menyerang Ka'bah. Nanti akan ada satu kelompok pasukan tentara menyerang Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida, ketika pasukan ini sampai ke gurun pasir Sahara. Baida, gurun pasir. Minal ardi, di bumi. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka Allah membinasakan seluruh permukaan bumi. Dari awal, awwalihim wa akhirihim, dari awal sampai akhir bumi ini ratakan Allah SWT, hancur. Qalat, qultu ya Rasulullah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Mengapa Allah membinasakan bumi ini dari awal sampai akhir? Wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Padahal di bumi itu ada pasar,
Orang pasar kan tak ikut menghancurkan Ka'bah, menyerang Ka'bah. Kenapa Allah menghancurkan semuanya? Waman laisa minhum, padahal di situ ada penduduk bumi yang tak ikut sama tentara ini. Kalau mau hancurkan tentara ini aja lah. Kenapa satu dunia ini dihancurkan Allah? Qala, Nabi menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah membinasakan dari awal sampai ujung rata semua dunia ini. Summa yub'atsuna ala niyatihim, nanti manusia itu dibangkitkan di padang mahsyar sesuai dengan niatnya. Jadi walaupun nampaknya semuanya dibinasakan, tidak semuanya masuk neraka. Yang masuk neraka hanya pasukan tentara yang mau menghancurkan Ka'bah. Adapun manusia ini nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar sesuai dengan niatnya. Itulah pentingnya niat. Innamal a'malu bin niat. Datang tsunami. Tsunami datang, hancur semuanya satu pantai. Binasa semuanya. Lalu Ustadz pun berceramah, lihatlah tsunami sudah menghancurkan para. Bayangkan imam masjid mati, dibilangnya pelaku dosa. Itu makanya penceramah perlu ada rasa empati, ada rasa simpati. Apa beda simpati sama empati? Lewat di lampu merah, ada anak-anak minta duit, jelas. Bagi yang menulis bagus, yang tak menulis tak usah ragu, karena ceramah ini direkam, diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nanti bisa diulang-ulang balik, sampai ke rumah diulang balik. Terjadi gempa bumi Galodo, itu akibat dari laknat Allah. Kan tak semua di situ pemabuk, peminum, pecandu narkoba. Ada juga ustadz yang rumahnya hancur kan. Jadi kalau gitu semuanya masuk neraka. Yub'atsu ala niyatihim, yub'atsuna ala niyatihim. Memang semuanya mati, tapi nanti mereka dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Waktu datang gempa bumi, tsunami, hancur semuanya. Ada yang keluar rumah niatnya mau mabuk, masuk neraka. Ada yang niatnya keluar rumah mau mengganggu laki orang, namanya pelakor. Tapi kan ada niatnya mau ke masjid, ada niatnya mau ikut pengajian, mati dia. Makanya ceramah tuh jangan main sweeping saja, dibuatkan kotaknya. Mereka masuk neraka yang buat dosa, adapun yang baik-baik akan masuk surga. Apalah pelajaran dari hadis nomor 2 ini? Bahwa orang mati akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar sesuai dengan niatnya. Bapak Ibu percaya kalau kita ini nanti sudah mati hidup lagi? Dari bunyinya macam tak percaya. Siapa yang tak percaya bahwa dia hidup lagi, berarti dia kafir. Rukun iman ada 6. Tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Hari akhir artinya dunia ini akan kiamat, hancur, dan kita akan hidup lagi. Tak semua orang percaya. Ada orang sekarang tak percaya dia kita hidup lagi. Alah, omong kosong. Paling-paling nanti kita mati, habis itu udah tidur lelap. Dianggapnya tidur, mati itu tidur. Maka hidup ini kata dia mabuklah semabuk-mabuknya. Zinalah sezina-zinanya sampai kena virus HIV AIDS. Bohong sebohong-bohonglah sampai tangkap polisi. Udah ditangkap sogok keluar lagi, bohong lagi, tipu lagi, korupsi lagi. Paling-paling nanti ujungnya ditembak, kita mati, selesai. Mati adalah istirahat yang terakhir. Itulah orang kafir musyrik dulu. Bagi mereka hidup ini sekali, hidup hanya sekali. Tobatlah. Hidup hanya sekali. Buatlah dosa sampai mati. Dibuatnya pula tuh baju kaosnya di belakang. Hidup sekali, mabuk sampai mati.
Ada orang sekarang. Mudah-mudahan anak-anak kita sampai hari kiamat percaya bahwa dia akan mati dan akan hidup sekali lagi. Coba tengok cerdasnya Aisyah. Ini kan yang bertanya nih Aisyah. Nanti ada satu pasukan tentara, kata Nabi. Tentara ini akan menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah menghancurkan dunia ini dari awal sampai akhir. Aisyah itu orangnya cerdas. Dia bertanya, ya Rasulullah, ya, yang jahat itu kan tentara ini. Yang jahat itu kan sekelompok Jaisyun ini. Kenapa pula satu dunia ini kena semua? Apa dosa mereka? Yang sedang belanja di pasar, apa dosa dia? Jadi Aisyah itu perempuan yang cerdas. Makanya ambil agamamu setengah. Khudhu nisfa dinakum min Humaira. Ambil setengah agama kamu dari Humaira. Dulu perempuan tak dipandang. Kalau punya anak perempuan malu, dikubur hidup-hidup. Begitu Islam datang, Islam memuliakan perempuan. Periwayat hadis itu laki-laki. Nih, hadis yang kita kaji subuh ini diriwayatkan oleh laki-laki apa perempuan? Perempuan. Aisyah itu perempuan. Belum pernah saya jumpa Aisyah laki-laki. Aisyah perempuan. Apa kitab yang kalian kaji? Riyadhus Shalihin. Hadis yang nomor 1 periwayatnya siapa? Umar bin Khattab. Hadis nomor 2 periwayatnya siapa? Aisyah. Adil, laki-laki, perempuan. Ada yang mengganjal di pikiran? Tulis. Nanti habis pengajian saya baca baru. Berapa halaman kitab nih Pak Ustadz? Buku ini 508 halaman. Hadisnya berapa Ustadz? Hadisnya 1896. Baru dibaca 2. Dua gondang. Kalau tak Ustadz itu selesai, kitab ini selesai. 1896. Subuh pertama musola belakang TK Az-Zahra. Subuh kedua masjid sebelah kanan. Subuh ketiga. Jadi sebulan 3 kali. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mati.